tahun 2024 sampai dengan tahun yang Bapak Ibu ini harapkan dari sekolah ini atau dari SMPN Serbiluda di masa depan. Jadi apa harapan Bapak Ibu untuk SMPN Serbiluda di masa depan? Ini untuk yang di kertas ya. Kemudian yang di kertas hijau pertanyaannya, kira-kira menurut jenengan, menurut panjenengan sedanten itu kegiatan apa? Untuk pertanyaan yang kedua tadi saya bacakan lagi, kegiatan apa yang menurut Bapak Ibu itu dapat mendukung pencapaian visi misi kita? Harapannya, kalau yang harapan dari Bapak Ibu guru saya kelompokkan jadi dua dan kebanyakan itu ingin agar sekolah itu mendidik karakter siswa. Ini kebanyakan membicarakan tentang moral, karakter ini hubungannya dengan penulisan mereka. Selain itu juga ada menambahi dengan menguasai atau bersaing dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Terus ditambah lagi harapannya sekolahnya itu tidak hanya berdampak bagi sekolah top, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Jadi membawa kebermanfaatan untuk lingkungan. Terus kemudian kegiatan-kegiatan yang menurut dengan bisa mendorong pencapaian visi misi ini diantaranya dengan mengembangkan berbagai macam ekstrakurikuler, terutama ekstrakurikuler yang berhubungan dengan karakter. Terus di sini juga ada meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Oke, jadi agar visi misinya tercapai pasti gurunya juga harus semakin ditingkatkan kompetensinya. Kemudian ada bakti sosial. Ini tidak hanya membekali siswa untuk jadi siswa yang bermoral secara agama, tapi juga peduli dengan lingkungan sekitar. Terus juga didorong untuk berprestasi. Salah satunya dalam kegiatan belajar santri kemarin. Unggul dalam iman dan takwa. Menurut T3, unggul dalam iman dan takwa itu seperti apa? Menjalankan kehidupan dan yang Ya, unggul dalam iman takwa berarti dia itu bisa menjalankan ajaran agama dan menjauhi larangan. Kalau unggul dalam ini berarti para siswa mampu berpikir kritis, mampu mengolah pola pikir mereka, dan juga mengontrol diri seperti mental, seperti jam belajar mereka dalam kelas, karena mereka juga sesuai ilmu pengetahuan dan menjalankan ilmu yang dimiliki. Terus yang terakhir budaya pesantren. Budaya pesantren itu yang seperti apa? Pasang monggo. Budaya pesantren itu apa? Budaya pesantren itu budaya-budaya yang cenderung Islam. Intinya kegiatan-kegiatan yang untuk mencapai misi itu kita itu punya 4 misi. Misi yang pertama adalah melaksanakan pembinaan iman takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai potensi bakat dan minat peserta didik. Jadi untuk menciptakan atau untuk mencetak generasi yang unggul dalam iman dan takwa serta teknologi, kita jalannya dengan cara memberi pembinaan baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun iman takwa. Tentunya disesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Terus kemudian yang kedua, menyelenggarakan proses pembelajaran yang menumbuh kembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif bagi peserta didik untuk meraih prestasi. Karena kalau
generasi yang mampu berpikir kritis dan juga kreatif. Ditambah lagi adalah inovatif. Karena visi kita adalah mencetak siswa yang unggul. Jadi kita harus membekali mereka dengan pembelajaran yang seperti ini. Jadi pembelajarannya bukan hanya pasif saja, tapi anak-anak dilatih bagaimana bersikap atau berpikir kritis, bagaimana menjadi anak-anak yang kreatif, bagaimana anak-anak bisa berinovasi. Kemudian yang ketiga, menumbuh kembangkan peserta didik untuk memiliki kesadaran diri, kontrol diri, dan mampu menjalin hubungan dan kerjasama yang pengembangan mental itu sangat penting. Apalagi kalau di pondok pesantren kan ada anak-anak dilatih untuk jauh dari orang tua, jauh dari sanak kerabat. Otomatis mereka kan bagaimana caranya membawa diri mereka agar bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya dengan baik. Nah, ini perlu kita bekali dengan kesadaran diri. Kemudian langkah yang tepat untuk mencapai visi tersebut, kita punya misi menyelenggarakan pendidikan berbasis pesantren untuk membekali siswa dengan keterampilan keagamaan yang bermanfaat di masyarakat ala aswaja. Nah, tadi kan harapannya tadi adalah yang disampaikan tadi bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bukan hanya untuk 5 sekolah, tapi anak-anak itu bagaimana ditumbuhkan agar nanti ketika mereka sudah tidak sekolah lagi tetap bisa bermanfaat bagi masyarakat. Caranya dengan dilatih sejak mereka sekolah, seperti kegiatan takziah, kemudian bakti sosial, semacam itu. Dari penyampaian di sini bisa dipahami kita punya berapa misi? Kalau visinya masih ingat tadi? Dan wujudnya siswa yang unggul, karena sekolah kita itu berbasis pesantren, maunya kita itu mewujudkan sekolah yang memiliki budaya-budaya pesantren. Berarti nilai-nilai yang kita masukkan dalam proses pembelajaran dan proses kegiatan sekolah itu adalah satu, yang nomor siji, apa yang pertama adalah akhlakul karimah. Nomor satu, kalau nomor satu berarti yang paling penting. Nomor satu adalah akhlakul karimah. Bagaimana kita menjadikan nilai akhlakul karimah ini di dalam seluruh kegiatan proses belajar mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, bertanggung jawab kita serta tanggap dalam berbagai persoalan dalam mengajukan masalah. Misalkan kalau ada bola voli kempes, kan kalau anak-anak tidak tanggap ya dibiarkan bola volinya. Tapi kalau anak-anak yang tanggap, yang punya peduli, punya rasa kepedulian, ya pasti akan dipukul, akan ditambah anginnya. Itu yang paling sederhana. Terus misalkan di kelasnya ini kotor, kalau anak-anak tidak memiliki jiwa kepedulian, ya dibiarkan. Tapi kalau punya rasa kepedulian, ya pasti dibersihkan. Nah, ininya nilai-nilai ini yang akan kita tanamkan kepada para siswa. Kemudian nilai yang keempat adalah mandiri. Jadi kalau berdasarkan faktor pendidikan itu nilai karakter mandiri ini nilai yang pencapaiannya paling rendah dibanding dengan karakter yang lain. Jadi indikatornya ini yang paling rendah nilainya, skornya paling rendah anak-anak kita. Jadi perlu sekali menanamkan kemandirian ini pada anak-anak. Bisa kita tanamkan nilai kritis yang baik. Jangan sampai ini ditumbuhkan dengan kritis yang tidak baik, contohnya mengkritisi gurunya. Nah, itu harusnya nggak apa-apa mereka berpendapat, tapi diajari bagaimana berpikir kritis, menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan dan santun. Dan nilai akhlakul karimah yang nomor 1 itu harus menjiwai semua nilai-nilai yang ada. Ketika
lingkungan pesantren. Pesantren itu yang aman. Aman di sini maksudnya tidak ada bullying, tidak ada kekerasan, baik kekerasan verbal, non kekerasan fisik maupun apalagi kekerasan seksual. Karena ini jadi perhatian di dunia pendidikan yang sekarang ini banyak sekali. Pertanyaan yang pertama nanti di kertas merah ini, pertanyaannya tantangan apa yang mungkin akan kita hadapi dalam mewujudkan visi misi? Ya. Tantangan apa yang mungkin kita hadapi dalam mewujudkan dari pemaparan presentasi dari visi misi sekolah SMP Negeri Bunda tahun 2024 sampai dengan 2028. Sebagai kata penutup, mari bersama mewujudkan visi dan misi sekolah bersama, kita pasti bisa. Buat kuliah, visi isolasi.